Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita, kajian Kitab Bulughul Maram, bagian Kitabul Jami', bab terhib min masawi'il akhlaq. Bab menumbuhkan rasa takut dari akhlak-akhlak yang buruk. Malam hari ini kita membaca hadis 1501. Ini berdasarkan naskah Bulughul Maram yang ditahqiq oleh Syekh Yasin Fahal. Beberapa naskah yang lain ada perbedaan penomoran. Qala al-muallif rahimahullah taala, berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa an Abi Sirmah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Sirmah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man darra musliman darrahu Allahu wa man syaqqa musliman syaqqa Allahu alaihi. Akhrajahu Abu Daud wa Tirmidzi wa hasanahu. Hadis ini, di dalam hadis Rasulullah bersabda, barang siapa yang menimpakan kemudaratan kepada seorang muslim, maka Allah akan menimpakan kemudaratan kepadanya. Barang siapa yang mempersulit seorang muslim, maka Allah akan mempersulitnya. Jelas makna hadis ini bahwasanya al-jazaa'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan bentuk amal perbuatannya. Hadis yang pendek ini memberikan kepada kita beberapa pelajaran. Di antara pelajarannya, yang pertama, adhiyatul muslim wa ghairuhu bi ghairi haqqin haram. Adhiyatul muslim wa ghairihi bi ghairi haqqin haram. Menyakiti seorang muslim dan yang lainnya, berarti juga yang bukan muslim, tanpa hak, yaitu tanpa alasan yang diperbolehkan oleh agama. Berarti ada alasan yang diperbolehkan. Maka menyakiti seseorang, baik dia muslim ataupun bukan muslim, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, fahuwa haram. Maka agama Islam mengharamkannya. Sawa'un kanatil adhiyatu fi badanih, baik itu menyakiti badannya, au irdihi, atau yang berkenaan dengan kehormatannya, au malihi, atau berkenaan dengan hartanya, au waladihi, atau anaknya, au ahlihi, atau keluarganya.
au ayyi syai'in yalhaquhu ad-darar bih, atau apapun yang kalau itu disakiti maka menyebabkan kemudaratan kepada orangnya. Faman adkhala ad-darara ala muslim aw dhimmiyin aw muahadin jazahu Allah taala min jinsi amali, maka barang siapa yang menimpakan keburukan, menimpakan kemudaratan baik itu terhadap seorang muslim atau seorang dhimmi, kafir dhimmi, kafir yang hidup di negeri muslim bersama kaum muslimin dan mereka membayar jizyah, au muahad, atau orang kafir yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin, mereka tidak tinggal di negeri kita tapi ada perjanjian antara negeri kaum muslimin dengan negerinya, maka barang siapa yang menyakiti orang-orang ini, apa kata berdasarkan hadis tersebut, Allah memberikan balasan kepadanya sesuai dengan bentuk amal perbuatannya, berarti sesuai dengan bentuk kejahatan atau keburukan yang timpakannya. Seperti tadi dikatakan, man dara musliman darahullah, barang siapa yang menimpakan kemudaratan maka Allah pun akan memberikan kemudaratan kepadanya. Wa man syaqqa musliman syaqallahu alaihi, barang siapa yang mempersulit atau menyusahkan, menyulitkan seorang tanpa haknya maka Allah pun akan menyulitkannya. Nah, ini pelajaran yang pertama, bahwasanya menimpakan kemudaratan, menyebabkan kesulitan tanpa alasan yang dibenarkan, fahuwa haram, hukumnya haram. Pelajaran yang kedua, jaa fil hadis alladhi akhrajahu Ahmad, telah datang penjelasan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la darara wa la dirar. Nah, mungkin sering kita mendengar hadis ini, tidak boleh menyebabkan kemudaratan dan tidak boleh juga menimpakan kemudaratan kepada orang lain. Hadal hadis ini dijadikan oleh ulama al-usul qaidatan syar'iyyatan 'ammatan kubra, sebagai kaidah syariat yang umum. Maksudnya umum apa? Cakupannya luas. La darar wa la dirar. Hadis ini juga salah satu yang dijadikan dalil para ulama tentang haramnya rokok. Dari mana? Rokok menyebabkan kemudaratan bagi pelakunya dan juga menyebabkan kemudaratan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka sesuai dengan hadis ini, la darar wa la dirar. Hadis ini kaidah yang luar biasa, di mana para ulama dari hadis ini menyimpulkan banyak sekali masalah-masalah cabang dalam agama ini. Dari hadis ini dasarnya. Maka disebutkan di dalam kitab Tawdihul Ahkam, fal haditsu la darara wa la dirar wa akhuhu haditsul bab, maka hadis la darara wa la dirar dan hadis yang juga disebutkan dalam bab ini, man dara musliman darahullah, maka hadis ini di dalamnya jelas sekali menyebutkan haramnya menimpakan berbagai bentuk kemudaratan kepada orang lain, apapun bentuknya, bagaimanapun bentuknya, haram semuanya, baik dengan perkataan, dengan perbuatan, atau dengan apapun, baik itu ditimpakan kepada pribadi, kepada fisik, kepada badan, atau kepada harta, kepada kehormatan, kepada keluarga, tidak dibenarkan, semuanya haram. Kenapa demikian? Karena di dalam hadis ini ada la nafiyah, la darar. Maknanya memberikan faedah pengharaman semua bentuk kemudaratan. Apapun dia semua bentuk kemudaratan maka hukumnya haram, dan itu adalah salah satu bentuk kezaliman yang kita sudah pernah baca hadisnya pada bulan yang lalu atau bulan sebelumnya, bahwasanya Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya dan Allah haramkan juga kezaliman atas hamba-hambanya. Dan salah satu bentuk kezaliman menimpakan kemudaratan kepada orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Nah, ini dia sebabnya juga kenapa diharamkan. Pelajaran yang ketiga, di poin ini disebutkan ada darar itu
kadang-kadang hak, ada alasan yang dibenarkan. Apa contohnya? Ka iqamatil hudud, seperti menegakkan hukuman. Pencuri yang sudah sampai nisab kan dipotong tangannya. Bukankah itu zahirnya kemudaratan? Tapi alasannya hak, dibenarkan oleh syariat. Pembunuh yang terbukti membunuh dengan sengaja, maka membunuh seorang mukmin dengan sengaja tanpa alasan, maka dia pun dihukum mati, dipenggal kepalanya. Nah, ini alasan yang dibenarkan. Atau seorang yang murtad, seorang yang murtad dalam Islam, hukum syariat dihukum mati oleh penguasa. Itu menimpakan kemudaratan, tapi dengan alasan yang dibenarkan dalam rangka menegakkan hudud. Atau orang yang mabuk dicambuk, atau orang yang belum pernah menikah berzina juga dicambuk kemudian diasingkan, atau yang sudah pernah menikah berzina dirajam sampai mati. Bukankah itu kemudaratan? Tapi Islam membenarkannya karena ada alasan yang hak, yaitu menegakkan hudud dan menegakkan hukuman-hukuman, dan juga memaksa seseorang yang sudah jatuh kepadanya kewajiban untuk membayar mengeluarkan zakat mal. Dalam Islam penguasa berhak mengambil dengan paksa kalau yang tidak mau. Tapi apa kata Rasulullah? Wa iyyakum karaima amwalikum, kepada Muadz, jauhi, hati-hati, jangan ambil harta mereka yang mereka muliakan, yang mereka, kecuali kalau mereka yang memberikannya. Tapi memaksa, dipaksa, kalau tidak mau boleh seperti itu. Jadi ini penjelasan dari penulis kitab Tawdihul Ahkam bahwasanya ada kemudaratan atau darar yang diperbolehkan apabila itu dalam rangka menegakkan hukuman dalam syariat. Dan secara umum menimpakan kemudaratan itu hukumnya haram, apalagi memang ditujukan untuk menyebabkan kemudaratan. Dari awal pelakunya memang ingin menyebabkan kemudaratan kepada orang yang dia mungkin dia tidak suka dan sebagainya. Maka yang seperti ini tidak ada khilaf bahwa perbuatan ini perbuatan yang diharamkan. Syekhul Islam menyebutkan al-madharratu ma'naha al-qasd wal iradah. Yang dimaksud al-madharrah, menginginkan kemudaratan kepada orang lain. Maka ini maksudnya adalah memang keinginan, tujuannya itu. Tujuannya agar seseorang itu mendapatkan kemudaratan. Tidak ada yang lain tujuannya. Maka yang seperti ini haram hukumnya. Dan pelakunya adalah orang yang zalim. Adapun jika darar yang ditimpakan kepada seseorang itu karena suatu kebutuhan, bukan karena tujuan ingin menimpakan kemudaratan, maka yang seperti ini tidak dihukumi sebagai orang yang menimpakan kemudaratan. Contohnya apa? Kata penulis kitab Tawdihul Ahkam, contohnya dalam hadis Rasulullah SAW terjadi perselisihan antara seseorang yang memiliki pohon kurma dengan pemilik kebun. Jadi pohon kurmanya ini mengganggu pemilik kebun. Terjadi perselisihan di antara mereka. Ketika Rasulullah ternyata pemilik kurma ini tidak mau. Lalu kata Rasulullah, innama anta mudhar. Sungguh engkau orang yang menimpakan atau menyebabkan kemudaratan kepada orang lain. Contoh misalnya seseorang yang juga punya tanaman yang masuk ke lahan orang, cabangnya dan sebagainya, sedangkan pemilik halaman rumah mungkin tidak suka, tidak punya apa-apa tanaman dan sebagainya, sampahnya berserakan di halaman rumah orang. Dikasih tahu, Pak, boleh cabang yang ini kita potong, tidak mau dia misalnya. Nah, ini yang seperti ini salah satu bentuk
orang yang menimpakan kemudaratan. Nah, kalau dipotong, karena dia berhak nih, yang punya lahan, yang punya rumah, kan zahirnya menimpakan kemudaratan, tapi dia tidak dihukumi seperti itu, karena dia melakukan sesuatu yang menjadi hak dia. Dipotonglah lahan ini, walaupun orang ini tidak setuju, pemilik tanaman. Sama seperti dalam hadis riwayat Abu Daud, kisah pemilik pohon kurma yang pohon kurmanya membahayakan atau masuk ke lahan orang yang punya kebun, orang lain yang punya kebun lain. Ketika diminta kepadanya untuk menggantinya atau untuk mencabutnya, dia tidak mau, tidak berkenan. Nah, akhirnya Rasulullah yang menegurnya. Sedangkan orang yang punya haknya tidak dihukumi orang yang menimpakan kemudaratan. Kalau di negeri kita mungkin banyak yang terjadi itu pohon-pohon tanaman buah-buahan bertetangga. Kadang-kadang masuk beberapa dahannya mengarah ke halaman tetangga. Tetangga setiap pagi dia lah sibuk nyapu daun-daun yang sekali berbuah juga mangganya tidak pernah juga sampai ke sebelah. Mungkin kalau rutin dikasih masih terhibur juga tetangga kan. Kadang-kadang tidak dikasih pula. Ada juga contoh lainnya, kadang melihara ayam, tetangga melihara ayam banyak, ayamnya main ke rumah tetangga sebelah. Entah kenapa pula suka dia nongkrongnya di halaman tetangga. Mungkin karena lihat teras rumah tetangganya bersih, ada kursi tamunya di teras, enak nongkrong di situ. Sering, kadang-kadang ribut akhirnya yang seperti ini. Nah, ini sering terjadi. Yang punya rumah berhak dia mengusir ayam tetangga tersebut, walaupun dia mungkin dengan cara diusir baik-baik tidak mau, terpaksa dilemparnya dengan sendal. Secara zahir dia menimpakan kemudaratan, tapi dia tidak dihukumi orang yang melakukan kemudaratan, karena itu terpaksa dilakukan dalam rangka mendapatkan haknya. Kalau tidak dia dapatkan haknya, diusir ayamnya biar tidak mengotori lagi kursi atau teras rumah yang sudah dipel. Pagi-pagi dipel, sore pulang sudah banyak kotoran ayam misalnya. Nah, padahal yang punya ayam tetangga sebelah. Tetangga sebelah kadang motong ayam kampungnya, buat opor, semur dan sebagainya, tidak sampai ke sebelah. Baunya sampai, bau wanginya, bau masakannya. Yang sampai juga kotoran ayamnya juga sampai. Kadang ini yang sering terjadi. Ini fakta yang banyak terjadi di kehidupan bermasyarakat kita. Tapi Islam menjelaskan di sini mana yang dihukumi orang yang menimpakan kemudaratan, mana yang tidak. Tapi yang dengan sengaja menimpakan kemudaratan, maka Allah akan menimpakan kemudaratan juga kepadanya. Wa na'udzubillah. Nah, ini beberapa pelajaran dari hadis ini. Hadis yang berikutnya. Hadis 1502. Wa an Abi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yubghidul fahishal badhi, akhrajahu Tirmidzi wa sahhahahu. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yubghidul fahish, sesungguhnya Allah membenci al-fahish, orang yang sering berbuat keji, baik perbuatannya ataupun perkataannya, wal badhi, dan orang yang suka berkata kasar dan kotor, Allah membencinya. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Kemudian di dalam riwayat atau lafaz yang lainnya masih riwayat Tirmidzi, kalau dalam naskah yang lain ini sudah dibuatkan nomor hadis baru. Kemudian ada naskah lain seperti di Taudil Ahkam tidak dibuatkan nomor baru, masih masuk bagian dari hadis yang sebelumnya. Nah, ini contoh kenapa terjadi perbedaan penomoran. Walahu min hadis Ibnu Mas'ud, dan hadis yang juga dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Ibnu Mas'ud, beliau memarfu'kannya. Laisal mu'minu bitta'an, bukanlah seorang mukmin itu yang ta'an, orang mukmin yang suka mencela. Walal la'an, dan yang suka melaknat. Walal fahish, dan yang suka berkata-kata kotor, berkata-kata keji, berbuat keji. Walal badhi, dan bukan pula yang berkata-kata kasar. Nah, hadis ini dihasankan oleh Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Al-Hakim. Ada beberapa pelajaran dari hadis ini. Pelajaran yang pertama,
al-hadits fihi an-nahyul akidu an hadhil khisalil qabih. Dalam hadis ini terdapat larangan yang sangat ditekankan, larangan yang tegas dari sifat-sifat buruk yang disebutkan tadi, al-fahish, al-badhi, at-ta'an, al-la'an. Al-fahish yang sering berbuat kotor, berkata kotor. Kalau dia berbicara, pembicaranya yang kotor-kotor saja, yang keji saja, sudah menjadi kebiasaan. Al-badhi, berkata kotor dan kasar, tapi mungkin ketika dia marah, emosi dan sebagainya. At-ta'an, orang yang suka mencela orang lain, baik dengan perkataan, baik celaan terhadap fisiknya, sifatnya, atau terhadap yang lain, terhadap keluarganya, kehormatannya. Ta'an. Wal la'an, la'an yang sering melaknat. Ketika berbicara atau bertengkar atau ribut, dia mengeluarkan kalimat-kalimat laknat, sumpah serapah kepada orang lain. Nah, kata Rasulullah, seorang mukmin itu tak seharusnya seperti itu. Walaysal mu'min bit-ta'an wal la'an wal fahish al badhi. Bukan orang mukmin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini di dalamnya secara jelas terdapat larangan dari sifat-sifat ini. Dan bahwasanya sifat-sifat yang disebutkan dalam hadis ini bukan sifat seorang mukmin sejati. Bukan sifat seorang mukmin yang sempurna keimanannya, yang bagus keimanannya. Karena kalau seorang mukmin bagus keimanannya, imannya ini akan mencegahnya dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Malu dia pakai peci, pakai baju koko atau pakai jubah, bicaranya kotor saja, atau bicara kasar, tersinggung kalau misalnya sama orang lain keluar kata-kata kasarnya. Seharusnya malu kita. Kalau yang masih sehat akalnya, fitrahnya, keimanannya bagus, malu ketika pakai peci di jalan, bersinggungan dengan orang. Mungkin ketika berkendara orang marah-marah, tidak mungkin kita membalas dengan kata-kata kasar. Ketika orang mungkin marah mengeluarkan kata-kata kasar, ketika kita menggunakan dengan tampilan kita sehari-hari, misalnya yang biasa pakai gamis atau sedang berkendara pun pakai gamis, rasanya malu kalau terlontar dari lisan kita kalimat-kalimat yang kasar juga, terlontar keluar kata-kata umpatan, caci makian, rasanya tidak berani. Itu iman yang menggerakkan. Kenapa seperti itu? Terjaga lisan. Maka seorang yang imannya bagus, oleh karena itu makna laisal mu'min itu bukan seorang mukmin yang bagus keimanannya. Bukan berarti kalau dia mencela batal atau gugur keimanannya. Bukan itu maksudnya. Kalau seorang mukmin sering mencela, sering berkata-kata kasar, sering mencaci maki, mengumpat, melaknat, dia mukmin yang naqisul iman, bukan mukmin yang batal atau gugur keimanannya. Mukmin yang naqisul iman, kurang imannya. Tapi ketika seorang mukmin bagus keimanannya, iman inilah yang akan menjadi pencegahannya agar tidak berkata-kata kasar, berkata-kata kotor, agar tidak berbuat keji. Keimanannya yang akan membentenginya. Pelajaran yang kedua, annallaha yubghidul fahisha fi qaulih. Sesungguhnya Allah, atau bahwasanya Allah membenci orang-orang yang berbuat keji, baik itu dalam perkataannya. Dan di antara bentuk perbuatan keji dengan perkataan adalah asab, mencela orang lain. Itu termasuk dalam makna orang yang berkata keji dalam perkataannya. Mencela, melaknat, menuduh seorang dengan perbuatan yang buruk tanpa ada bukti, al-kadzib, berdusta, dan semua lafaz-lafaz yang memang buruk dan diharamkan. Maka ini masuk kepada makna al-fahish dalam perkataan, dengan perkataan orang yang berkata-kata keji. Sedangkan yang dimaksud dengan al-badhi secara bahasa yang berkata keji dan kotor, kasar. Maka ini orang-orang yang pembicaraannya, ucapannya, kalau berbicara tanpa sebab, tanpa apa, memang sudah terbiasa, menjadi kebiasaan.
Ada orang-orang yang ketika berbicara bahasanya kasar, kata-katanya kotor. Bahkan tanpa ketika berbicara mungkin dia tidak mikir orang lain tersinggung atau tidak. Ada yang sudah menjadi kebiasaan seperti itu. Nah, maka ini yang dimaksud dengan al-badhi. Dan tentu yang seperti ini dibenci di dalam Islam dan Allah pun membencinya. Kama yubghiduhu khalquhu fis samawati wal ardh. Sebagaimana juga kata penulis kitab Tawdihul Ahkam, sebagaimana juga makhluk Allah di langit dan di bumi membencinya. Malaikat membenci orang-orang yang berkata-kata kasar dan kotor. Sedangkan orang-orang yang banyak mencela atau ta'an, yaitu orang yang selalu mencela orang lain, baik itu mencela kehormatannya, mencela nasabnya. Kalau mencela nasab, nah ini juga banyak terjadi di negeri kita. Dan mencela dengan perkataan, dengan perbuatan. Tentu yang seperti ini perbuatan yang juga sangat dibenci dalam Islam. Apalagi mencela dengan tujuan untuk memperlihatkan aib dan keburukan orang lain. Jelas ini perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Kemudian al-la'an sebagaimana tadi disebut dalam hadis yang kedua dari Imam At-Tirmidzi, yaitu orang yang banyak melaknat, banyak mencela tanpa sebab. Tanpa sebab dia mungkin sudah menjadi kebiasaan. Orang-orang seperti ini karena kebiasaan selalu berkata-kata ya kasar, celaan-celaan. Kan ada orang ketika berbicara keluar kasar saja. Saya pernah lihat ada grup anak-anak muda, grup WA, chattingnya anjing. Saya heran, kok seperti ini? Padahal setiap bicara keluar kata-kata yang kemang anjing. Hanya menyapa dalam beko kemana kita anjing. Aneh. Kebiasaan. Na'udzubillah. Kenapa tidak bisa dengan kata-kata yang jauh lebih baik? Kenapa kata-kata yang kasar? Dan itu kata-kata yang kadang sudah menjadi hal terbiasa di antara anak-anak muda kita. Gak masuk ke grup-grup media sosial dan kata-katanya kasar. Cacian, umpatan, berbicara diselingi dengan umpatan tanpa sebab. Kalau ketika seorang emosi saja tidak boleh, bahkan sebaiknya dia menjaga lisannya, apalagi tanpa hanya berbicara, komunikasi sehari-hari, tapi dengan kalimat-kalimat yang kasar, yang tidak pantas diucapkan. Nah, itu kadang seperti itu tumbuh di antara pemuda-pemuda kita, apalagi yang memang tidak terkontrol pergaulannya, bebas menggunakan handphone, kemudian juga tidak bisa menfilter diri sendiri, tidak ada orang yang juga mengarahkannya, gabung dengan berbagai grup-grup media sosial, ada grup ini, grup itu, anak-anak muda semuanya dan sebagainya, dan akhirnya ya terbiasa dengan kata-kata kasar seperti itu. Dan secara umum Islam membenci sifat-sifat buruk yang tadi disebutkan dalam hadis ini dan semua sifat-sifat buruk yang lainnya yang juga disebutkan di dalam hadis-hadis yang lainnya. Maka barang siapa yang Allah terangi dia dengan cahaya iman, maka Allah terangi atau keimannya kepada Allah menerangi hatinya dan menghiasi sifatnya dengan ketakwaan, maka dia akan terhindar dari hal-hal yang seperti ini. Nah, ini pelajaran dari hadis yang ketiga ini, atau hadis yang kedua yang kita baca. Dalam naskah yang lain ini sudah 3 hadis kita baca, tapi dalam kitab yang lain ini 2 hadis. Jadi memang penomoran berbeda-beda. Ada ulama memberi nomor 1 nomor saja, tapi di situ ada 2 hadis. Cuma karena diriwayatkan dalam lafaz yang lainnya oleh perawi yang sama, sehingga ulama yang lain pun membuatkan nomor yang berbeda. Baik, kita beralih ke hadis yang berikutnya. Hadis 1504. Kalau yang tadi itu 1502, 1503.
Kemudian hadis 1504. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbul amwat. Jangan kalian mencela orang yang sudah meninggal. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Akhrajal Bukhari. Karena sesungguhnya mereka telah mendapatkan apa yang telah mereka lakukan, mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang singkat ini di dalamnya terdapat beberapa pelajaran. Yang pertama, hadis ini menunjukkan haramnya mencela orang yang sudah meninggal. Dan secara umum hadis ini memberikan faedah bahwasanya mencela orang yang meninggal itu haram, baik itu seorang muslim ataupun orang yang kafir. Karena Rasulullah mengatakan la tasubbul amwat. Jangan kalian cela orang yang sudah meninggal, umum lafaznya. Maka seorang muslim ataupun kafir yang sudah meninggal tidak perlu dicela. Hikmahnya apa? Hikmah larangan Nabi ini disebutkan di dalam hadis yang lainnya, atau disebutkan di perkataan Rasulullah yang berikutnya, qad afdau ila ma qaddamu. Itu hikmahnya. Kenapa hikmahnya dilarang? Karena orang yang sudah meninggal ini, mereka sudah mendapatkan balasan dari apa yang telah mereka lakukan, tidak perlu lagi dicela. Kalau dia selama masa hidupnya beramal baik, dia telah mendapatkan balasan yang baik. Kalau semasa hidupnya melakukan keburukan, dia pun telah mendapatkan balasan sesuai dengan keburukan yang dia lakukan. Maka tidak perlu dicela, tidak ada manfaatnya mencelanya. Ini dia hikmah kenapa Rasulullah melarangnya. Pelajaran yang kedua, al-amwatu la faidata fi sabbihim. Tidak ada manfaat mencela orang yang sudah meninggal. Dan juga tidak ada manfaat menjatuhkan kehormatannya dan menyebutkan berbagai keburukan amalnya, tidak ada manfaatnya. Bahkan mencela orang yang sudah meninggal itu menyebabkan kemudaratan atau menyebabkan keburukan kepada orang yang masih hidup dari karib kerabatnya. Contoh, ketika ada orang walaupun dia di masa hidupnya tidak baik, dia meninggal, lalu orang-orang sering mencelanya, pasti sedih keluarga yang masih hidup, keluarga sedih. Maka ini juga termasuk hikmah kenapa orang yang sudah meninggal tidak boleh dicela. Bagi yang meninggal tidak ada faedahnya dia dicela. Malah sebaliknya, ketika orang yang meninggal ini dicela, ini akan menyebabkan orang yang keluarga yang masih hidup tersakiti dengan dicelanya. Memang benar keluarga kami ini, orang tua kami ini, keluarga kami ini, saudara kami ini dia, tapi janganlah seperti itu. Kadang kan seperti itu kalau dicela. Dia sudah meninggal, janganlah kalian cela juga. Sudah meninggal, doakanlah agar Allah mengampuninya, agar Allah merahmati. Sering seperti itu kalau orang-orang sudah meninggal kadang dicela. Maka keluarganya akan merasa tersakiti dengan celaan-celaan orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal. Al-Imam Ibnul Athir, Imam Ibnul Athir menyebutkan di dalam kitab Asadul Ghabah, lama aslama Ikrimah ibnu Abi Jahal, anak Abi Jahal, Ikrimah, ketika masuk Islam, Abu Jahal kita semuanya tahu, salah seorang tokoh musyrik Quraisy yang terbunuh ketika perang Badar. Jadi ketika anaknya masuk Islam, saran nasu yaqulun, kaum muslimin ketika itu mulai mengeluarkan kataan-kataan, ucapan-ucapan yang tidak enak dengar. Apa kata mereka? Hadza ibnu aduwillah. Ini anak musuh Allah Abu Jahal. Hadza ibnu aduwillah Abi Jahal. Fasa'ahu dzalik. Ucapan-ucapan orang tersebut tidak baik. Dia merasa tidak enak. Lalu dia pun mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu abah. Bayangkan Nabi mengingatkan para sahabat, la tasubbu abah, jangan kalian celah ayahnya. Padahal apa kurangnya keburukan ayahnya ini? Tidak hanya mati dalam keadaan kufur,
Bahkan dia salah satu tokoh yang sangat membenci dan menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sangat berkeinginan agar Rasulullah ditangkap dan dibunuh. Tapi ternyata ketika anaknya masuk Islam menjadi bagian dari kaum muslimin, maka ketika ada orang-orang yang menyebutkan, mungkin dia tidak ingin mencela, hanya ingin mengatakan ini anak musuh Allah, sekarang mukmin. Tapi kalimat tersebut ternyata membuat dia sedih. Lalu dia mengadu pada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? La tasubbu abah fa inna sabbal mayyit yu'dhil hayy. Jangan kalian celah ayahnya. Sesungguhnya mencela orang yang sudah meninggal menyakiti keluarga yang masih hidup. Menyakiti orang yang masih hidup dari karib kerabatnya. Dan ini fakta memang demikian. Orang yang sudah meninggal seburuk apapun perangainya, ketika dia dicela oleh orang lain, dicela oleh tetangganya, disebutkan keburukan-keburukannya, ini akan membuat kesedihan keluarga yang ditinggal. Oleh karena itu Rasulullah melarangnya. La tasubul mayyit fa inna sabbal mayyit yu'dhil hayy. Karena sungguhnya itu akan menyakiti orang yang masih hidup dari karib kerabatnya. Nah, ini pelajaran kedua dari hadis ini. Pelajaran yang ketiga, yustathna minan nahyi an sabbil amwat, dikecualikan dari larangan mencela orang-orang yang sudah meninggal. Idza kana fi dzikri ma'aibihim faidah, apabila menyebutkan aib mereka itu ada faedahnya, ada maslahatnya untuk umat ini. Dan itu tidak ditujukan untuk mencela mereka. Sebutkan aib-aibnya, tapi bukan untuk mencela mereka, bukan untuk menyebutkan, hanya sekedar niat menyebutkan kurangan mereka tanpa faedah, dan bukan untuk menghibah mereka. Akan tapi itu disebutkan untuk menjelaskan bagaimana hakikat fulan ini, bagaimana hakikat misalnya penyimpangannya dan sebagainya. Hati-hati terhadap ajarannya, walaupun dia sudah meninggal, tapi penyimpangannya, ajarannya masih tersebar di antara pengikutnya. Nah, hal yang seperti ini diperbolehkan. Apa contohnya? Seperti para ulama ketika menyebutkan jarah itu, menyebutkan kekurangan para perawi hadis. Ini pendusta, ini pemalsu hadis, ini lemah hafalannya, ini di akhir hidupnya lupa, banyak hilang hafalannya, ini di masa tuanya jadi pikun. Nah, ini terpengaruh oleh pemahaman ini dan sebagainya. Para ulama menyebutkan ini, disebutkan, tapi bukan dalam rangka mencelanya. Sudah masuk waktu Isya? Belum? Ya. Maka ini dikecualikan. Orang yang sudah meninggal boleh disebutkan apa yang ada pada dirinya, kekurangan yang itu ada faedah untuk orang banyak. Misalnya kalau dia punya usaha yang tidak baik, setelah dia meninggal usahanya masih tetap berkembang, maka mungkin diingatkan, punya kegiatan aktivitas yang tidak bagus dan masih tetap berjalan ketika walaupun dia sudah meninggal pemiliknya, boleh diingatkan yang seperti ini untuk mencegah orang lain agar tidak jatuh pada perbuatan yang dilakukannya. Al-Imam An-Nawawi berkata, "I'lam anna al-ghibata tubahu li gharadin sahihin syar'i." Ketahuilah, kata Imam Nawawi, bahwasanya ghibah itu ada kalanya diperbolehkan untuk tujuan syar'i yang benar. Jadi ternyata ghibah itu ada kalanya diperbolehkan. Ini juga pernah kita baca di faedah beberapa hadis sebelumnya. Kapan ghibah itu diperbolehkan? Secara umum hukum asal ghibah tidak diperbolehkan, tapi ada kondisi-kondisi tertentu ghibah itu diperbolehkan. Kata Imam Nawawi, la yumkinul wusulu ilai illa biha, yang tidak mungkin sampai kepada tujuan syar'i tersebut kecuali dengan melakukan ghibah tersebut. Berarti ini sebab yang diperbolehkan oleh syariat. Kemudian Al-Imam Nawawi menyebutkan beberapa contoh di antaranya, tahdzirul muslimin minasyarri wa nushihim. Misalnya dalam rangka mengingatkan kaum muslimin dari suatu keburukan dan dalam rangka menasihati mereka. Nah, ini contoh
tokoh-tokoh tertentu, tokoh-tokoh agama yang mungkin dari penampilan, masya Allah, dari cara menyampaikan luar biasa, sehingga banyak orang-orang yang awam takjub, kagum kepadanya. Kalau tidak diingatkan syubhat-syubhat yang berbahaya, maka tidak mungkin mengingatkan kecuali dengan menyebutkannya kepada umat. Walaupun dia sudah meninggal, mungkin karya tulisnya masih banyak, video-videonya masih beredar. Apalagi fitnah-fitnah, misalnya ada tokoh-tokoh yang menyebarkan fitnah-fitnah tentang orang-orang yang mengamalkan sunnah. Oh, ini Wahabi, intoleran, radikal misalnya. Lalu walaupun dia sudah tiada, tapi videonya masih beredar, atau tulisan-tulisannya masih banyak, masih tersebar, maka boleh mengingatkan umat dari bahaya pemikiran yang seperti ini. Ini dalam rangka mengingatkan kaum muslimin dari bahaya pemikirannya. Ini yang pertama kata Imam Nawawi. Boleh ghibah itu menyebutkan kesalahan-kesalahan orang lain, boleh jika dalam rangka mengingatkan kaum muslimin dari keburukannya. Wadzalika min wujuh, dan itu ada beberapa bentuk kata Imam Nawawi. Di antaranya jarhul mujarrihina min arwati wasyuhud. Para ulama jarhu wa ta'dil. Apa maksudnya? Ulama-ulama di bidang ilmu hadis yang mereka memiliki kekhususan untuk menyebutkan kekurangan dan kelebihan para rawi hadis. Ini thiqah, terpercaya. Ini kuat hafalannya, ini mundabit, ini mutskin. Sedangkan yang ini lemah. Ini banyak hadis-hadisnya terpengaruh oleh pemahaman Mu'tazilah, oleh Syi'i dan sebagainya, oleh Khawarij. Sebutkan semuanya. Nah, yang seperti itu diperbolehkan. Wa dzalika jaizun bi ijma'il muslimin, kata Imam Nawawi, itu boleh dan sepakat kaum muslimin semuanya. Sepakat kaum muslimin, terutama ulama-ulamanya tentunya, kalau itu diperbolehkan yang seperti itu. Bal wajib, bahkan wajib untuk memberitahukan. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga contoh yang lainnya dalam rangka at-ta'rif. Ta'rif idza kal insanu ma'rufan bilaqab. Untuk mengenalkan seseorang jika dia lebih kenal dengan laqab, dengan gelar. Boleh menyebutkan, kalau gelarnya rata-rata kan gelar, banyak orang-orang menggelari orang lain dengan kekurangannya, akhirnya dia terkenal dengan gelar tersebut. Banyak misalnya Kaliang, kalau bahasa saudara kita yang daerah, nah, banyak seperti itu, atau Gandui, gendut, tapi terkenal di kampungnya karena memang sudah dari kecil dia gemuk sampai dia besar pun akhirnya panggilan dia terkenal. Kalau ada nama orang, beberapa orang akan bertanya, misalnya John yang mana, akan disebutkan, oh yang itu, yang misalnya yang gemuk pendek, atau yang matanya celek centang misalnya, sebutkan semuanya. Itu kan kekurangan. Tapi kalau dalam rangka untuk mengetahui yang mana maksudnya, ini diperbolehkan. Contoh kalau di sini disebut contoh Al-A'mash, nama ulama. A'mash itu artinya orang yang lemah pandangannya, hampir-hampir dia tidak bisa melihat, belum sampai kepada buta, tapi yang lemah, mungkin dia masih bisa melihat tapi bayang-bayang saja. Itu A'mash. Masuk waktu Isya. Baik, silakan muadzin mengumandangkan azannya. Membaca. Ada satu faedah lagi. Tadi faedah yang kita baca, perkataan Imam An-Nawawi yang mengatakan ada ghibah yang diperbolehkan. Salah satunya dalam rangka menyebutkan kekurangan seorang untuk memastikan atau mengenalnya. Ini orang yang dimaksud ini siapa? Kalau Udin yang mana? Udin yang pincang, atau Udin yang matanya buta, atau Udin yang bisu misalnya. Di suatu komplek perumahan ada 3 orang Udin. Ketika datang keluarga dari kampung bertanya ke petugas security di gerbang perumahan, nanya Pak Udin. Mungkin petugas akan bertanya, Udin yang mana? Di sini ada 3 orang Udin loh. Udin yang mana? Nah, mungkin Udin yang seperti Udin, seperti itu. Disebutkan beberapa sifat-sifat fisiknya yang itu berupa kekurangannya.
Yang misalnya udin yang mata sebelahnya agak buram misalnya, atau udin yang tangannya sebelahnya tidak sempurna, itu kan kekurangan. Dan yang seperti itu diperbolehkan. Akan tetapi jika bisa mengenalinya dengan tidak menyebutkan kurangan atau dengan cara yang lain, misalnya udin yang dari Kandis misalnya, atau udin yang mana? Udin yang dari Pekanbaru, berarti kan tidak menyebutkan kekurangannya. Nah, itu lebih baik, lebih utama kata Al-Imam Nawawi. Baik, faedah yang terakhir atau faedah yang kelima, bahwasanya mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah berkenaan dengan kaum muslimin yang sudah meninggal. Muslim, orang-orang yang sudah meninggal, bagaimana mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah? Annana narju lil muhsin an yuwaffiyahu Allahu ajrahu wa yarhamahu wa la yu'adzibahu. Bahwasanya kita mengharapkan untuk seorang muslim yang berbuat baik di masa hidupnya agar Allah menyempurnakan ganjarannya dan agar Allah merahmatinya dan tidak mengazabnya. Wa nakhafu 'alal musi', dan kita khawatir terhadap seorang muslim yang berbuat buruk di masa hidupnya, bi an yu'khadha bi dhunubihi wa isaati, dia diazab, disiksa karena sebab dosa-dosa dan keburukannya di masa hidupnya. Ya, ini Al-Sunnah seperti itu. Bagi muslim yang berbuat baik, beramal baik di masa hidupnya, kita mengharapkan Allah menyempurnakan ganjaran dan mengampuninya, merahmatinya dan tidak mengazabnya. Bagi muslim yang berbuat buruk di masa hidupnya, kita khawatir dengan sebab dosa dan keburukannya dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala nashhadu li ahadin bi jannatin wala nar, dan kita tidak boleh bersaksi seseorang itu ahlus surga atau ahlun nar. Apa maksudnya? Memastikannya, oh ini orang soleh nih, penduduk ini ahli surga nih. Atau misalnya ada orang yang berbuat buruk, misalnya waktu mencuri, kecelakaan dia sehingga mati di tempat. Wah, ini penduduk neraka nih. Nah, tidak boleh seperti itu. Seorang muslim yang zahirnya dia baik, semoga dia penduduk surga misalnya, semoga dia masuk surga. Seorang muslim yang berbuat buruk ketika meninggal, tidak boleh kita katakan ini masuk neraka nih, pasti ini kalau, semoga Allah mengampuninya. Begini yang dilakukan oleh sunnah, semoga Allah mengampuninya dan merahmatinya. Illa liman syahida lahun nabiyyu sallallahu, kecuali jika ada kesaksian dari Nabi, dari hadis-hadis Nabi, si fulan ahlun nar. Kan ada berapa hadis, atau hadis-hadis menyebutkan 10 orang sahabat yang diberi kabar gembira masuk surga, ahlu surga, atau ada sahabat yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Itu dari Nabi, hadis ada. Nah, sedangkan jika tidak ada, maka kita tidak boleh menyebutkan. Kalau kita khawatir, ya semoga Allah tidak mengazabnya, semoga Allah tidak memasukkannya ke dalam neraka. Misal melihat seorang mukmin mati dalam keadaan berbuat buruk, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Itu yang kita lakukan. Dan haram berburuk sangka terhadap muslim yang zahirnya dia terjaga, terpelihara dari berbagai keburukan. Kita tahu misalnya saudara kita di masa hidupnya dia baik dan sebagainya, zahirnya rajin ke masjid, dalam keseharian muamalahnya bagus, maka tidak boleh berburuk sangka kepadanya. Akan tetapi berbeda dengan seorang muslim yang memang semasa hidupnya terkenal dia sering berbuat dosa, maksiat, sering ke tempat pelacuran, sering ke tempat judi, mabuk dan sebagainya, maka itu tidak berburuk sangka dengan seperti itu. Tapi langsung memastikan dia penduduk neraka, ini yang tidak diperbolehkan. Misalnya khawatir dia akan masuk neraka, ya karena memang sebab amal perbuatan ketika hidup, maka hal seperti itu diperbolehkan. Tapi memastikan dia menjadi penduduk neraka, maka ini yang tidak dibenarkan dalam Islam. Untuk menuduh seorang muslim yang berbuat dosa huwa min ahlin nar, maka tidak diperbolehkan seperti ini. Nah, ini beberapa pelajaran dari hadis ini. Kita ambil hadis yang terakhir malam ini.
Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qattad, muttafaqun alaih. Rasulullah telah bersabda, tidak akan masuk surga qattad. Qattad yaitu namam, orang yang mengadu domba. Orang yang mengadu domba duduk bersama sekelompok orang, apa yang didengarnya dari orang-orang ini, lalu dia duduk dengan orang lain, dia sampaikan, kata mereka kalian begini begini begini. Lalu apa yang disampaikan oleh kelompok yang berkhianat dikabarkan lagi. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka bermusuhan, berselisih, ribut dan sebagainya. Ini qattad atau namam. Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata qattad. Ada beberapa pelajaran dari hadis ini. Al-qattad yaitu namam adalah orang yang biasa menukilkan perkataan orang lain kepada orang lain dengan tujuan untuk menyebabkan kerusakan di antara mereka, menyebabkan permusuhan dan kebencian di antara mereka. Setiap kali misalnya masalah yang ditimbulkan semakin besar, maka semakin besar pula lah bahayanya, dan semakin besar pula lah dosanya, dan semakin besar pula hukuman yang akan didapatkan oleh pelakunya. Kalau hanya misalnya ketika dia mengadu domba atau melakukan namimah ini hanya menyebabkan permusuhan biasa saja, berbeda dengan jika sampai betul-betul bertengkar orang yang didombanya. Apalagi kalau yang diadu dombanya orang yang ada kerabat, ikatan kerabat, sampai putus silaturahim misalnya antara dua orang ini, atau sampai menyebabkan ukhuwah terputus, terpecah. Nah, ini semakin besar dampaknya, semakin besar pula dosanya. Dan kalau penulis mengatakan fahiya bainal aqaribi wa dzawir rahim wal ashabi wal jirani asyad minha bainan nasil ba'idin. Apabila namimah itu menyebabkan perpecahan, permusuhan, kebencian di antara karib kerabat, di antara orang yang ada ikatan rahim, di antara tetangga, itu lebih besar dampak dan dosanya daripada namimah itu dilakukan hanya di antara orang-orang yang jauh, tidak saling berkenalan dan sebagainya. Pelajaran yang kedua, hadis ini menjelaskan bahwasanya namimah adalah salah satu dosa besar, karena dengan melakukan namimah pelakunya akan mendapatkan hukuman yang berat dan hukuman yang sangat-sangat tidak diinginkan. Qala al-Munziri, dinukilkan oleh dalam kitab Tawdihul Ahkam, qala al-Munziri ajma'atil ummah, sepakat umat bahwasanya namimah itu diharamkan, wa annaha min a'zamidz dzunubi indallah, dan bahwasanya namimah, qattad, namimah tadi mengadu domba tadi adalah salah satu dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada khilaf, sepakat ulama dalam masalah ini, sepakat umat Islam dalam masalah ini. Telah disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahzab ayat 58 tentang orang-orang yang mengadu domba ini. Allah berfirman, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman, laki-laki beriman, wanita yang beriman, bighairi maktasabu, dengan sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan. Berarti mengadu domba, menfitnah, menyebarkan kerusakan, menyebabkan keburukan. Faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, maka pelaku-pelaku ini, maka mereka menanggung dosa yang nyata. Mereka telah melakukan kebohongan dan menanggung dosa yang nyata, karena mereka telah menyebabkan kerusakan di antara orang-orang muslim, orang-orang yang beriman, dengan cara menyebarkan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Allah menyebutkan di sini dosanya dosa yang nyata. Kemudian juga di dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, beliau berkata, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qabrain, Nabi melewati dua kubur. Faqal,
Nabi pun bersabda, innahuma la yu'adzaban. Kedua orang ini sedang disiksa, kata Rasulullah. Kedua orang yang ada dalam kubur ini. Wa ma yu'adzamani bikabir, dan keduanya tidaklah disiksa dengan dosa besar, melainkan karena menganggap dosa besar tersebut sebagai dosa kecil, menganggap sepele dosa besar. Amma ahaduhuma, adapun salah seorangnya, fakana la yastatir minal baul, yaitu dia tidak menjaga dirinya dari najis ketika buang air kecil. Sebagian la yastanzih, sebagian lafaz hadis la yastanzih, sebagian mengatakan lafaz la yastatir. Salah satu maknanya ketika buang air dia tidak buang air di tempat yang terlindung dari orang lain. Banyak kadang-kadang sopir berhenti di pinggir jalan, membelakangi jalan, langsung saja buang air di situ. Dan kadang tak peduli kakinya kena percikan najisnya dan sebagainya. Kata Rasulullah, orang yang pertama diazab di kuburnya karena hal yang demikian. Wa ammal akhar, adapun yang kedua, fakana yamshi bin namimah bainan nas. Yang kedua diazab di kuburnya karena melakukan namimah, adu domba di antara manusia. Yamshi bin namimah, pergi ke sini dia ceritakan, kata si anu kamu begini-begini, pergi lagi menemui orang yang ini, kata si fulan kamu begini-begini, dia tidak suka dengan sikap kamu dan sebagainya. Padahal tak kapan orang tersebut menyatakan demikian. Kalaupun dia menyatakannya, tidak sebaik dia dinukilkan, tidak sebaik dia sampaikan, bahkan dirahasiakan, sehingga tidak menjadi sebab permusuhan di antara orang-orang ini. Misalnya mendengar dari si fulan bahwasanya dia mengatakan atau menjelek-jelekkan si fulan yang lainnya. Orang yang mendengar ini tidak sepantasnya menyampaikan kepada orang yang diburuk. Tahan saja, simpan. Bahkan kalau perlu dia ceritakan malah yang baik-baiknya, sehingga tidak terjadi atau tidak muncul kebencian dan permusuhan di antara dua orang ini. Dan Rasulullah mengatakan sebab seseorang itu disiksa di kuburnya, salah satunya karena tidak menjaga kesucian, kebersihan ketika buang air, tidak cebok, tidak memastikan kebersihan pakaian, mungkin kaki yang terkena najisnya, atau juga buang air kecil di tempat yang terbuka, tidak terlindung dari orang lain. Dan yang kedua, sering namimah, mengadu domba. Ini bahaya besar, sampai-sampai di kubur saja sudah diazab, apalagi kelak di akhirat. Kalau di kubur saja di alam barzakh sudah disiksa, maka tentu di akhirat orang-orang seperti ini juga mendapatkan jauh yang lebih besar. Dan ini makna perkataan Utsman ketika beliau menangis di salah satu kuburan, diingatkan, ditegur oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, ya Amirul Mukminin, tabki min hadza wa la tabki minan nar wal jannah, minal jannati wan nar. Wahai Amirul Mukminin, engkau menangis karena ini dan tidak menangis ketika engkau diingatkan tentang surga dan neraka. Apa kata Utsman? Innal qabra manzilatun min manazil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu salah satu tahapan dari tahapan kehidupan akhirat. Ketika seorang wafat, mulailah dia memasuki tahapan pertama dari tahapan kehidupan akhirat. Dia sudah meninggalkan kehidupan dunianya. Maka kata Amirul Mukminin Utsman bin Affan, barang siapa yang selamat di kuburnya, maka yang tahapan berikutnya lebih mudah baginya. Dan barang siapa yang tidak selamat, maka yang setelahnya jauh lebih berat baginya. Maka ketika seorang di kuburnya sudah mendapatkan azab kubur, maka kelak di akhirat lebih berat yang akan dirasakannya, wa na'udzubillah. Kemudian dalam hadis yang lainnya, hadis riwayat Ahmad, bahwasanya Nabi bersabda, syarru ibadillah, seburuk-buruknya hamba Allah itu adalah al-masya'una bin namimah, orang-orang yang mengadu domba. Kemana-mana dia mengadu domba, menfitnah dan sebagainya. Dan itu seburuk-buruknya manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah jauhkan kita dari orang-orang seperti ini, dan Allah jauhkan kita juga dari akhlak buruk yang seperti ini. Nah, ini materi kajian kita malam hari ini, beberapa hadis yang semuanya menjelaskan kepada kita akhlak-akhlak buruk yang wajib dijauhi. Jika tidak pernah melakukan, jauhi. Dan jika pernah melakukannya, wajib ditinggalkan. Semoga Allah menjauhkan kita dari akhlak-akhlak buruk seperti ini.
Baik, waktu tersisa beberapa menit ke depan kita gunakan untuk tanya jawab. Silakan jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Tidak ada pertanyaan? Reza, mana Reza? Biasanya dia ada pertanyaan nih. Malam ini tidak ada. Ya, baik. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Alhamdulillah terasa panjang juga karena memang waktu sholat maghrib lebih cepat. Biasanya kita baca 1-2 hadis sudah sampai jam 8. Sekarang jam 8 kurang sudah terbaca ada 4 hadis atau 5 hadis malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, semakin menambah ilmu kita tentang akhlak-akhlak yang wajib kita hindari, kita jauhkan, dan semoga Allah menjaga kita, memberi taufik hidayah kepada kita agar selalu berakhlak mulia, karena Rasulullah menyebutkan orang yang kelak di akhirat dekat posisi dari Rasulullah duduknya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka salah satu cara agar kelak posisi kita dekat dari Rasulullah senantiasa menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.